Update data 2 Juli tahun 2020 COVID-19 untuk Provinsi Sulawesi Tengah. ODP pada saat ini sebanyak 218 orang, PDP-nya itu 21 orang, terkonfirmasi positif sampai saat ini sebanyak 186 orang, dan untuk yang sembuh sebanyak 157 orang, untuk yang meninggal sebanyak 5 orang sampai saat ini. Untuk langkah sendiri bagaimana Provinsi Sulawesi Tengah itu untuk menekan angka positif COVID di sini? Ini merupakan kerjasama yang maksimal dari semua pihak ya, terutama dinas-dinas kesehatan kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Ada SE Gubernur juga yang melarang masuknya warga negara asing dari luar untuk masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah. Itu juga sangat membantu sekali untuk menekan lajunya pertambahan konfirmasi positif yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Ada SE Gubernur juga yang menyatakan untuk pelaku perjalanan ya, pelaku perjalanan antar kabupaten terus antar provinsi untuk masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah ini harus melakukan harus ada rapid test yang non reaktif baru bisa masuk ke Provinsi Sulawesi Tengah ini. Jadi itu juga menjadi faktor yang menyebab terjadinya penurunan penyebaran kasus ya di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Kerjasama dari semua pihak, terutama dinas-dinas kabupaten kota, pusdatin yang ada di kabupaten kota untuk penyebaran COVID ini dengan membatasi pelaku perjalanan yang harus memiliki pemeriksaan rapid test atau harus memiliki surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas untuk melewati satu kabupaten. Jadi itu juga menjadi faktor utama penyebab penurunan dari penyebaran dari virus COVID-19 ini. Dimana lagi kerja keras dari teman-teman yang ada di dinas kesehatan, di rumah sakit, melakukan tracing di lapangan pada saat terdapat konfirmasi positif daripada pasien itu luar biasa. Jadi ini juga menjadi faktor penyebab penurunan dari konfirmasi penularan konfirmasi positif di Provinsi Sulawesi Tengah. Kita tahu Sulawesi Tengah ini termasuk dari 5 provinsi yang bisa menekan RE-nya itu kurang daripada 1%. Jadi penularan antara satu pasien ke pasien yang lain itu satu konfirmasi positif hanya bisa menularkan kepada satu orang. Ini kerja keras yang baik sekali dari semua tim yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini. Untuk semua kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah ini sudah tidak ada yang berzona merah. Ya, dari yang zona merah sekarang sudah mengarah ke orange. Satu-satunya yang orange sudah mengarah ke kuning ya. Jadi hampir semua kabupaten sudah angka kesembuhannya itu lebih daripada 80%. Jadi itu sangat menggembirakan sekali. Untuk kabupaten yang satu-satunya tidak ada terkonfirmasi itu masih satu ya, Kabupaten Tojo Una sampai sekarang masih jadi zona hijau. Ini baik sekali. Mudah-mudahan kedepannya akan tetap seperti begitu. Kita minta peran serta dari masyarakat untuk hal ini ya, untuk tetap melakukan physical distancing, cuci tangan, terus pakai masker. Ini hal yang wajib, apalagi kalau kita akan menuju ke new normal nanti. Ini hal yang tidak bisa kita abaikan ya. Ini sudah harus mendarah daging lah ini, pakai masker, physical distancing dan cuci tangan ini harus jadi kesadaran masyarakat ya. Apapun yang sudah dilakukan pemerintah, kalau masyarakat tidak ikut membantu dengan hal ini akan sia-sia saja. Jadi kami mohon kepada masyarakat untuk tetap melakukan hal tersebut ya. Kita jangan terlena, kita jangan terus merasa tidak ada apa-apa pada saat kita lihat
kurva di Sulawesi Tengah ini sudah mulai datar, jangan sampai nanti ada terjadi lonjakan karena kesadaran kita sudah mulai menurun karena itu. Mungkin hal yang perlu diwaspadai, apalagi sekarang kan ketika COVID sudah mulai turun, tapi ada cuaca musim hujan dan lain sebagainya, itu bagaimana untuk Dinkes? Ya, untuk ini yang kita perlu waspadai juga demam berdarah ya. Kalau masuk musim hujan ini demam berdarah sudah mulai marak lagi, dan kematian karena demam berdarah itu banyak ya, bisa terjadi KLB kalau kita tidak memperhatikan untuk hal itu. Jadi kebersihan air melakukan 3M itu harus tetap kita laksanakan pada saat mau musim hujan ini. Di samping dengan COVID yang memang masih menjadi pandemi, hal yang lain juga kita harus perhatikan untuk itu. Himbauan mungkin untuk masyarakat. Itu yang himbauan yang tadi ya, untuk COVID tetap kita harus melakukan protap COVID yang ada. Pakai masker, terus cuci tangan, terus melakukan physical distancing, social distancing. Kalau memang tidak perlu melakukan kegiatan di luar rumah, sebaiknya di dalam rumah saja. Tapi kalau memang harus melakukan kegiatan di luar rumah, protokol COVID itu harus kita jalankan. Ya, kalau kita melakukan pertemuan dengan teman di kafe atau di rumah makan dan sebagainya, protokol COVID itu tetap harus kita jalankan. Ya, harus sama-sama pakai masker karena penularan daripada COVID ini kita tahu hanya melalui droplet. Ya, droplet itu cairan yang keluar dari mulut kita pada saat kita melakukan komunikasi antar dua orang atau lebih daripada itu. Jadi protokol COVID tetap harus kita laksanakan. Ya, oke, terima kasih.